Halo, Halo. selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak ndonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam pergacoran ini karena pergacoran ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oke, nggak masalah. Halo? Ribetnya gimana, Bang? Halo, halo, gimana? Sampai ulang dulu pertanyaan sampai itu bagaimana, seperti apa biar kita itu jelas mendengarkannya. Pertanyaanku mau notis, tapi kan sekarang aku masih dalam potongan, kerja nggak nyaman, nggak sesuai sama job. Terus, udah gitu aja. Iya, ya, rencananya ya nggak mau cari majikan lagi, yang nggak mau ke sini. Intinya Hmm. kalau pulang Indo ya pulang los. Sampai sudah berapa tahun? Ya Allah, Mas, aku lo baru dulu Taiwan. Oh, ex Taiwan. Berapa Yes, berapa tadi, 4 bulan? 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan. Oh, berarti Potongan sampai 3 sekali. berarti sampai break, sampai mulai los, sampai Yes. potongan belum kelar. Ya ini mau ngabisin potongan, mari gue ngebreak. Oh, yes, nggak apa-apa ya. Intinya kalau sampai Bisa. ada, ya nggak ada masalah. Orang break 2 hari 3 hari kerja break itu nggak ada masalah. Tapi kan saya Oh, bilang tadi kan resikonya di belakang, ya kan. Ngebreak resikonya? ngebreaknya gampang ya, nanti kalau sampai balik lagi ke Hong Kong kalau dalam waktu sebulan Oh, 2 bulan itu kemungkinan visa uh-uh. ditolaknya lebih besar. Tapi Hmm, kalau sampean balik ke Hong Kongnya nanti tahun depan atau 2 tahun lagi, ya itu akan menjadi catatan dan perhatian gitu aja. Tapi oke, oh, visa kita sekali lagi nggak bisa garansi misalnya bisa atau tidak. Tapi dari rekod yang sampai sebentar itu menjadi jelek. catatan, bukan jelek. Iya, Saya uh-uh. nggak pernah bilang jelek Iyalah, dan tidak. paham. Jadi sampean memahami sendiri. Itu Uh-uh. akhirnya kan menjadi catatan sampean sendiri di imigrasi gitu loh. Nah, catatan itu Uh-uh. nantinya akan meloloskan sampean dapat visa baru atau tidak. Uh-uh. Nah, di situ Uh-uh. bukan ranah saya harus menjawab. Oke, oke, siap. Jadi resikonya cuma di sana saja karena sekali lagi satu Uh-uh. kontrak itu 2 tahun. Uh-uh. Kalau semuanya sampai didapatkan tidak sesuai dan tidak nyaman ya nggak Uh-uh. apa-apa. Tapi menurut saya jangan bilang saya nggak akan Enggak. balik ke Hong Kong lagi. Jangan jangan ngomong yang seperti itu. Oh, Intinya iya, iya, iya. sampean berpikir ulang, nggak apa-apa. Kan kita nggak ngerti setahun lagi, Uh-uh. 2 tahun lagi, Iya, iya. terus ada kepinginan balik lah di situ. Tetapi Uh-uh. catatan sampean tetap ada. Nah, Iya. itu ceritanya. Tapi kalau lebih dari 1 tahun saya rasa sih nggak ada masalah. Oh, oh, Tapi yang kalau penting maksudnya antara majikan sama agent nggak mempersulit kita kan kalau kita notice. loh, gini, kalau masalah notis itu tetap sampean sampean itu punya hak ya. Oh, Jadi memutuskan kontrak baik majikan uh-uh. sama sampean itu Uh-uh. sama-sama tidak ada batasan. Nah, Oh, yang oke, menjadi oke, oke. masalah sampean itu nanti gini loh, dokumen sampean dari PT, ya dokumen sampean dari PT kalau utangnya belum lunas, nah memintanya ke Uh-uh. PT ini mesti rodok tinggal ngel. Nah, Oke, mungkin oke, mungkin paham. hanya seperti itu. Tapi kemudian Uh-uh. kalau agent dan semuanya ya pas sampean one man notice yang misalnya Uh-uh. break terus 1 bulan. Nah, 1 bulan mau menjelang keluar ini bisa jadi neraka gitu loh. Majikan marah, majikan ngamuk, majikan nggak tahu lah ceritanya karena kan saya nggak ngerti Uh-uh. majikan ngambil sampean itu berapa biayanya, Uh-uh. ya kan dia mengambil sampean itu untuk kontrak 2 tahun. Nah, ketika Uh-uh. dia bayar agent, nah otomatis agent kalau diamuk sama majikan, kamu kasih aku sampah kalau katanya bojoku, Uh-uh. anak-anak baru proses, terus nanti kadang-kadang agent bilang anak ini bagus x gini sama agent Uh-uh. promo-promo kayak gitu kan. Nah, ternyata masuk Uh-uh. nggak sampai selesai, sebulan 2 bulan. Nah, biasanya kan ributnya ya antara agent sama majikan, kitanya mah nggak ada urusan, Uh, wis mau pergi oh, pergi aja, oke, kan intinya kan di oke, sana. Cuman saya oke. saya menyampaikan ya secara bijak kepada Uh-uh. sampean, setiap Uh-uh. pertama kali kontrak di Hongkong entah itu X manapun,
adaptasi untuk dengan orang Hongkong pasti seperti itu, Mbak. Kalau sampean nggak mau break, ya sampean ngomong ke majikan apa yang menjadi keberatan sampean, apa yang menjadi persoalan sampean gitu loh. Aku kemarin udah ngomong sama dia, tapi dia ngomong ya seperti ini, ngomong sama agent juga ya percuma. Oh ya sudah. Wis. Kalau tidak sesuai kontrak, sampean bisa lapor ke labor. Itu tujuannya untuk apa? Tadi rekod gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Sampean lapor ke labor, atau sampean lapor. Kalau lapornya ke KJRI pasti panggil agent. Tapi kalau agentnya juga nggak peduli, nggak ada mau tahu lah, sampean lapornya ke agent ke labor dan cukupkan bukti. Nah, kalau sudah ada laporan sama labor, kemudian sampean dimediasi, kemudian alhasil sampean tetap dikeluarkan. Yang penting jangan sampean break. Nah, sampean dikeluarkan karena gini. Kalau sampean terima ya sudah, tetapi kan melalui proses dengan mediasi labor. Nah, catatan sampean tadi beda sama ngebreak. Itu beda. Rekodnya jadi beda. Karena sampean sudah berkomunikasi gitu loh, sudah cari wasit gitu loh. Gitu. Masalah iki nduk, majikanku iki 6 kali ganti babu. Oke, jadi alasan itu yang selalu tak dengar dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, Mbak. Bagi saya. Jadi sampean jangan menyamakan sampean dengan mbak-mbak yang sebelumnya. Sampean tetap sampean, ya. Sampean tidak bisa disamakan. Tapi kalau sampean merasa sama dengan mbak-mbaknya dan nggak betah, berarti sampean yang menyamakan standar sampean dengan mbak-mbak sebelumnya. Oke. Jadi tidak ada yang salah dalam diri sampean dan tidak ada yang salah di majikan. Tetapi bagaimana justru ini menjadi pertempuran sampean gitu loh. Ini menjadi perjuangan saya pertama kali saya ex-Taiwan. Saya pertama kali berjuang di Hongkong, ya sudah. Saya yang mati atau kamu yang mati. Soalnya kalau sampean bisa menyelesaikan satu kontrak, sampean mau rapot sampean the best. Dan itu yang selalu diharapkan hampir semua orang yang berproses, tidak hanya agent, tidak hanya majikan, tidak hanya sampean. Jadi finish itu adalah harapan kita semua. Walaupun aku bukan agent sampean, tapi menaklukkan Hongkong memang harus dengan perjuangan. Tapi kalau kita, ya sekali lagi kan kapasitas orang saya nggak mau paksa ya kan. Tetapi ini kan jadi teman ngobrol. Maksud aku, ayo kita diskusi menurut sampean bagaimana gitu. Karena karakter wong Hongkong ya wis nggak teli sing jelas, dan cuy ya kan. Sakarepe dhewe, sapenake dhewe. Nah, tetapi dari apa yang dia lakukan, kalau sampean tahu peraturan, sampean bisa cari salahnya dia. Nah, itu baru cerdas. Oke. Nah, itu baru Cece. Paham. Nah, berarti Cece yang cerdas. Dari situ kan kita sebenarnya bukan hanya ingin menyerah, tapi kowe iku gak ngerti aturan gitu. Nah, tak jelasno aturan ini. Nah, nanti ada wasitnya aturan itu. Nah, labor departemen itulah wasitnya. Kalau sampean akhirnya setelah mediasi dan sampean yang diinterminate, ya the best menurut saya. Setidaknya perjuangan sampean sudah titik darah paling terakhir gitu. Dengan cara yang benar. Jangan kayak teman-teman yang kabur, yang pergi, terus utang, nggak mau bayar di intermediate. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin tentang persoalan itu, tapi kadang-kadang anak-anak kalau mangkel sama majikannya begitu. Nah aku nggak boleh nyampein di konten. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi membuat majikan sendiri yang, aku mau ceki. Nah tapi setelah itu proses mediasi, sampai nanti minta surat keterangan dari labor bahwa saya yang tidak dimau, majikan ini yang tidak mau saya, bukan saya yang tidak mau dia. Nah begitu Mbak. Jadi keputusan untuk break, keputusan untuk tidak,
kembali ke diri sampean. Tapi saya sudah Ya, siap. mencoba memberikan gambaran sedemikian rupa dan kembali lagi yang memutuskan kehidupan kan sampean. Jadi Oke, begitu. paham. Tidak Oke, siap. tidak Makasih ada motivasinya. siap gitu aja. Cukup? Nggak ada yang Oke, mau ditanyakan cukup. lagi? Sudah Ya, belum paham? ada. Masalahnya bentar lagi majikan pulang. Oke, siap. Sehat selalu, tetap berjuang dan Oke. semangat Mbak E ya. Oke. Oke, yuk. Ya, makasih. Yuk, Yuk. bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jadi buat teman-teman semuanya ya, sekali lagi. Ya kan, ex Taiwan. Yo tok tutupi kamera aku dodol. Alah. Jadi buat teman-teman ya ex Taiwan yang datang ke Hong Kong, saya cuman nyampein tekanan mental, tekanan batin, dan hempasan apapun ketika kalian pertama, itulah ujian. Tidak hanya kalian, tapi saya juga pernah merasakan, ya kan. Nah, ketika kita mampu melewati titik itu tadi, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, dan akhirnya 1 kontrak, maka rapot kalian bisa the best. Karena di Hong Kong adalah peraturannya 1 kontrak 2 tahun. Tapi kalau sudah mulai main pukul, melempar pisau, dan membahayakan keselamatan, wajib kita hajar, ya, wajib kita tentang. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.